lu nggak bisa lu jadi dokter, lu bodoh gitu kok. Aku mahasiswa kedokteran semester 2. Kadang sering galau, begadang remet terus. Kasih tips dong, Kak. Jangan khawatir, jangan berkecil hati. Sekali lagi kalau kalian harus remedial atau kalian harus perbaikan nilai, itu bagian dari proses, ingat. Dan meskipun kalian sering harus remedial kayak gitu, sementara kalian bandingkan teman kalian yang nggak pernah, kalau pikirin terus kalian bisa malah semakin sulit ya mau ngapa-ngapain. Jadi tetap fokus ke diri sendiri, usahakan sebaik mungkin biar kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau misalnya sampai kalian harus remedial, berarti kan kalian punya kesempatan tuh untuk perbaiki. Dan sebenarnya itu ambil kesempatan itu sebagai kesempatan belajar lagi, kesempatan untuk mendalami ilmu itu lagi gitu. Jadi jangan anggap itu sebagai suatu kegagalan, tapi sebagai suatu kesempatan kalau menurut saya. Pada akhirnya kan gunanya adalah kalian siap, ilmunya kalian betul-betul pahami untuk kalian gunakan saat nanti jadi dokter. Kan yang penting itu bukan soal nilainya, tapi yang penting kalian paham atau enggak. Itu yang justru yang paling penting. Mau kalian remedial terus, yang penting kan akhirnya kalian harus paham gitu. It's okay, daripada kalian nggak pernah remedial tapi ujung-ujungnya kalian nggak paham betul materinya, kan gawat juga nantinya gitu. Jadi nggak apa-apa, ambil itu sebagai kesempatan untuk perbaikan. Gimana sih kakak dulu meyakinkan diri untuk masuk FK? Waktu SMA itu saya memiliki optimisme yang luar biasa tinggi ya, dimana saya ingat banget cukup banyak yang bisa dibilang meragukan ya kemampuan saya, karena saya waktu SMA nggak ranking, nilainya juga standar biasa aja. Yang saya cerita tadi, mungkin guru saya sempat ada yang menawarkan mungkin cari alternatif lain, opsi lain selain kedokteran. Teman-teman saya juga mungkin ada yang, bahkan ada yang terus terang kayak, lu nggak bisa lu jadi dokter, lu bodoh gitu kok. Masih nggak tuh, cuman kayak ya udahlah ketawain aja. Akhirnya ya bodoh amat gitu, yang penting tetap fokus aja, optimis aja gitu. Karena saya terus membayangkan diri saya nantinya pas sebagai dokter seperti apa, proses kuliahnya seperti apa. Saya terus bayangin tuh UGM kampusnya nanti saya kuliah, itu yang menjadi dorongan saya yang terbesar sih. Jadi itu benar-benar menutupi dari semua kata-kata uh, hurtful ya, kata-kata yang meragukan dari sekitar gitu. Jadi ya itu sih. Perjalanan setelah lulus S1 terus gimana aja dong? Jadi kalau S1 kan 3,5 tahun lulus jadi sarjana kedokteran. Biasa diharapkan untuk lanjut koas, tapi beberapa juga pilih untuk selesai di SKET aja, terus habis itu ambil jalur lain ya. Tapi kalau habis itu kalian mau lanjut koas 1,5 sampai 2 tahun, kalian lulus jadi dokter. Habis itu kalian bisa cari pengalaman kerja dulu. Oh ya, sebelumnya setelah lulus jadi dokter, kita ada 1 tahun wajib kerja dulu, internship namanya, internship dokter. Jadi itu wajib ya. Kalau kalian mau memiliki surat tanda registrasi, nanti kalian mau praktek sendiri atau mau lanjut sekolah, kalian harus menyelesaikan internship setahun. Saya internship di Tangerang udah selesai. Dan setelah itu kita bisa kerja di rumah sakit, buka praktek sendiri atau lanjut spesialis, atau bahkan kalau misalkan mau lanjut sekolah S2 juga bisa kayak gitu. Jadi dokter nggak mesti klinis, ada yang mengambil jalur klinis praktek ya, misalkan jadi spesialis. Ada juga yang non klinis jadi researcher gitu, ambil S2, S3, PhD, atau akhirnya bisa jadi dosen atau mungkin bekerja di kementerian atau lembaga seperti WHO dan sebagainya. Luas banget kok. Apa alasan dokter dulu memilih kuliah UGM lewat kelas IUP dan apa perbedaannya dengan kelas reguler? Sebenarnya saya itu waktu SMA belajar juga untuk ikutan SNMPTN, mau ambil program reguler UGM. Tapi saya juga ikutan yang tes yang internasional. Nah kebetulan tes internasional itu duluan. Saya tadi mau ambil dua-duanya, mau coba dua-duanya. Ternyata saya langsung keterima yang internasional, hasilnya keluar duluan itu sebelum saya tes SNMPTN. Jadi ya udah saya langsung ambil aja, nggak ikutan SNMPTN, saya langsung ambil yang internasional aja. Pernah makan ayam geprek Ibu Arum nggak, Kak? Itu di mana ya? Eh, Familiar banget namanya. Kayaknya pernah deh, tapi agak lupa di daerah mana. Paling lama nggak tidur berapa hari selama kuliah kedokteran di UGM? Kayaknya sih hampir ya pasti setiap hari tidur, cuman perkara waktu tidurnya kayaknya sih yang ada hari-hari yang tidurnya cuma berapa jam, mungkin sayanya begadang, mungkin video callan. Ya ada hari-harinya yang waktu tidurnya kurang, apalagi pas besokannya harus kuliah pagi gitu kan ya. Cuman nggak pernah sih kayaknya berhari-hari nggak tidur, dan itu nggak sehat loh teman-teman. Jangan sampai kayak gitu ya. Pokoknya
sesibuk apapun kalian, sempatkan diri kalian untuk beristirahat dan tidur. Berapa jam pokoknya harus tidur, jangan sampai kurang tidur itu bisa jadi lebih bahaya dibandingkan kurang makan loh. Ingat ya. Dok, masuk kedokteran UGM yang program IUP itu pakainya jalur SNMPTN, UTBK atau ada tesnya? Kalau misalkan IUP internasional itu ada ujiannya sendiri. Jadi zaman saya 2012 tesnya itu pelajarannya IPA, terus bahasa Inggris, ada juga wawancara dalam bahasa Inggris, ada juga psikotes, ya kayak gitu sih. Kak Rehan lulus tahun berapa? Saya lulus sarjana kedokteran tahun 2016, lulus jadi dokter tahun 2018 bulan Juli. Gimana perjuangan saat masuk FK UGM? Perjuangannya itu bener-bener saya yang tadinya bisa dibilang belajarnya nggak terlalu intens ya selama SMA, tapi kelas 3 itu saya bener-bener merubah pola belajar saya, bener-bener jadi intens banget. Saya ikutan beberapa bimbingan belajar di luar sekolah, dan juga habis itu pulang sekolah saya recap lagi, bahas soal lagi di rumah sampai malam, seperti itu setiap hari. Yang tadinya mungkin kalian malas-malesan atau mungkin kurang giat belajarnya, kalian bisa berubah pola belajar kalian kok. Yang penting ada motivasinya. Kira-kira apa aja kah syarat untuk jadi mahasiswa di jurusan kedokteran UGM? Berat nggak? Syarat untuk jadi mahasiswa kedokteran, lulusan IPA, tidak buta warna, sehat jasmani ya. Terus itu sih syarat utamanya. Dan menurut saya untuk yang lain-lainnya sih yang penting kalian siap, kalian sungguh-sungguh. Lebih baik keinginan untuk kuliah kedokteran itu muncul dari dalam diri kalian sendiri, jadi bukan karena ditekan oleh orang lain ya. Kak, bagaimana caranya dapat beasiswa full dari awal kuliah? Thanks. Kalian bisa cari sih, jadi kalau yang untuk yang masih SMA, kalian cari-cari peluang-peluang beasiswa yang ada di mana-mana kok. UGM buka beasiswa jalur prestasi, ada prestasi akademik dan juga prestasi olahraga juga ada ya. Terus mungkin ada beasiswa-beasiswa lain yang di luar kampus juga ada. Jadi kalian cari-cari aja sih. Mohon maaf mungkin saya kurang tahu soal informasi terkait beasiswa, tapi kalian bisa cari kok. Kakak kuliah ambil jurusan apa? Kok jago banget analisis gangguan mental? Ya jadi saya inginnya habis ini lanjut sekolah spesialis kedokteran jiwa, amin. Jadi mungkin interestnya itu sih, akhirnya saya belajar lebih dalam tentang kelainan-kelainan kejiwaan. Jadi sebenarnya kalau dibilang jago analisis enggak, itu saya research dulu. Jadi sebelum buat episode Kotok itu saya research dulu. Itu researchnya bisa jadi lama, berhari-hari saya kumpulin referensi materi dulu, baru habis itu saya rangkum jadi sebuah video konten kayak gitu sebenarnya. Kuliah kedokteran langsung berhadapan sama mayat nggak sih Kak, atau di semester tertentu? Iya, jadi begitu masuk semester pertama kita langsung praktikum anatomi itu berhubungan dengan kadaver. Kadaver itu mayat yang diformalinkan, jadi untuk kita gunakan untuk praktikum seperti itu. Tapi nanti pas udah koas ada stase forensiknya, itu berhadapan dengan mayat asli. Orang yang baru meninggal kita lakukan otopsi. Nah, itu sangat berbeda sih kadaver dengan mayat. Pak Mako. Pak Mako pernah makan burjo nggak secara anak FK? Oh iya dong. Terus kan? Pastilah, wajib dong makan di burjo. Setiap kontrakan saya dekat dengan burjo. Jadi biasanya kalau emang lagi males jauh-jauh atau nggak tahu mau harus makan apa ya, yang paling dekat ke burjo sih. Itu yang paling andal lah pokoknya. Burjo live. Apalagi kalau lapar tengah malam jam 12 jam 1 malam tuh lari ke burjo aja, buka 24 jam. Enak lah pokoknya. Indomie, goreng, telur, sama susu coklat hangat. Sistem pembelajaran kedokteran UGM gimana dok? Untuk di UGM sendiri sudah implementasi sistem blok ya, atau PBL, Problem Based Learning. Jadi pelajarannya dibuat jadi blok-blok berdasarkan sistemnya. Ada kegiatan tutorial, bahas kasus bersama kelompok, skills lab, ada praktikum-praktikum, ada lecture, kayak gitu. Di UGM di fakultas kedokterannya bisa buat band gitu ya, kayak Digiti Minimi dulu. Anjay, Digiti Mini. Jadi saya tuh punya band loh dulu di FK UGM, namanya Digiti Minimi. Shout out Digiti Minimi guys. Di Digiti Mini itu bahasa Latinnya buat jari kelingking.
Jadi nggak tahu itu kenapa buat nama bandnya kayak gitu. Cuman masih sempet buat ngeband kok. Bahkan di FKU Games sendiri tuh cukup aktif ya mengadakan acara-acara musik, suka ada jazz night atau classic night. Jadi kita itu boleh tampil gitu, bawain lagu-lagu. Terus suka ada lomba-lomba antar angkatan juga, lomba akustik, lomba vokal group. Jadi musikalitasnya tuh tinggi banget di FKUGM ya. Dan wah, jago-jago banget lagi main-main musiknya. Menurut kakak, blok tersulit selama kuliah FK apa kak? Blok tersulit, sebenarnya blok-bloknya apa aja udah agak lupa ya. Blok tersulit kayaknya sih nggak ada satu yang sulit banget karena semuanya sulit. Sistem belajar dan ujian-ujian di UGM. Oke, jadi di UGM sendiri itu kan sistem problem based learning. Yang saya bilang tadi ada tutorial, ada soft skill, kita latihan simulasi pasien, ada praktikum dan ada kuliah umum. Dan setiap semester itu dibagi jadi 3 blok kalau nggak salah. Dan setelah setiap blok itu ada ujian akhir. Ujian akhirnya itu ada yang CBT namanya computer based test. Kalau nggak salah itu sih kepanjangannya. Kita tes di komputer pilihan ganda 100 soal. Terus ada juga ujian mini OSCE skills lab, jadi latihan simulasi pasien gitu. Dan untuk masing-masing praktikum juga ada tes-tesnya akhir juga. Dan suka ada tes-tes kecil-kecil juga di tengah-tengah gitu. Jadi banyak banget tesnya. Dulu skripsinya tentang apa dong? Skripsi saya dulu tentang kaitan obesitas dengan stroke. Kalau teman-teman yang lagi di FKUGM bisa cari skripsi saya di perpustakaan, masih ada tuh hard copy-nya. Titik terendah selama kuliah kedokteran ada nggak kak? Gimana tuh? And how you solve it? Ya, thanks. Titik terendahnya sih, titik terendahnya mungkin seputar hal di luar kuliah ya. Jadi masalah pribadi mungkin. Dan itu masalah pribadi itu juga bisa mengganggu kinerja di kuliah juga sebetulnya. Jadi kita nggak bisa naif juga bahwa emang kadang sulit untuk memisahkan kehidupan pribadi dengan ya profesionalitas atau kewajiban kuliah kayak gitu. Tapi ya itu bagian dari pendewasaan sih sebenarnya. Alhamdulillah sih akhirnya saya bisa melewatinya dengan dukungan juga, dukungan dari orang-orang sekeliling, dari sahabat, dari keluarga, dari Ishan. Ya itu sih sebenarnya. Jadi soal-soal hal-hal pribadi sih lebih tepatnya. Kak, maaf out of topic. Please sharing pejuang skripsi untuk syarat menuju esket. Semangat yang lagi ngerjain skripsi. Skripsi itu salah satu hal yang memakan waktu yang lama, makan effort yang besar pastinya. Tapi itu worth it banget kok. Begitu kalian sudah selesai penelitian kalian sudah sidang skripsi dan udah selesai lah semuanya, wah itu lega banget. Dan pokoknya jangan putus asa. Dan saran saya sih untuk yang belum ngambil judul skripsi, mungkin cari skripsi yang dengan topik yang kalian sukai gitu. Jadi kadang kan ada yang nyari dosennya ya, mungkin dosennya yang enak nih, atau mungkin kayak topik ini gampang, udah ini aja. Cuman kalau menurut saya itu, kalau kalian ambil topik skripsi yang kalian betul-betul sukai, yang kalian tuh passionate, itu akan, meskipun itu awalnya susah, tapi bener-bener lebih puas rasanya kalau kalian udah berhasil menyelesaikannya gitu. Dan itu skripsi itu menjadi portfolio kalian, menjadi aset kalian juga nanti ke depannya. Biaya hidup di Jogja memangnya jauh lebih murah ya Pak daripada Jakarta? Iya, biaya hidup di Jogja jauh lebih murah dibandingkan Bandung atau Jakarta. Untuk makan murah, sampai sekarang juga masih murah. Untuk tempat tinggal juga relatif murah juga. Dan sebenarnya variatif sih, beragam, dari yang murah banget ada sampai ke yang mahal, mungkin seharga Jakarta juga ada. Apalagi kayak sekarang makin banyak tempat-tempat restoran mahal seiring dengan banyak pendatang dari Jakarta, dari Bandung. Cuman masih banyak kok tempat-tempat makan murah dan enak-enak juga. Apakah nanti ada pengabdian 1 tahun di desa terpencil atau pelosok? Ya itu namanya internship dokter. Dulu namanya PPT. PTT apa PPT? Dulu namanya PTT. Sekarang diganti jadi internship dokter. Itu wajib ya kalau kalian ingin kerja, ingin praktek, ingin punya surat tanda registrasi dokter. Setelah lulus jadi dokter, setelah menyelesaikan UKM PPD, resmi jadi dokter, kalian wajib 1 tahun kerja internship. Dan itu boleh kalian pilih
per tahun itu buka beberapa gelombang. Kalian daftar online, nanti kalian pilih seleksinya online, itu cepet-cepetan rebutan sama seluruh dokter di Indonesia. Kalau misalkan kalian kurang cepet, bisa jadi nanti kalian nggak dapat wahana yang sesuai dengan keinginan kalian. Kalau masalah ke desa pelosok atau ke kota itu kalian bisa pilih kok gitu. Jadi nggak mesti ke pelosok sih kalau sekarang, bisa juga di kota. Saya di kota Tangerang kebetulan. Kang Mako, Kang Gendang, mahasiswa kedokteran UGM kok cakep-cakep ya? Wes, emang iya? Emang iya? Emang iya? Ada akun Instagram ganteng-ganteng UGM tuh. Kalau apa yang cowok, kalau yang cewek tuh bidadari UGM. Tuh mereka hobi banget masukin cogan-cogan di UGM. Pernah ikut kegiatan volunteering nggak Kak? Kalau iya apa aja dan gimana ceritanya? Pernah dong. Volunteering ya. Volunteer kepanitiaan atau acara-acara charity pernah banyak. Itu saya anjurkan sih karena itu bisa menambah pengalaman kalian juga, menambah networking, koneksi. Halo Kak, kalau aku S1 Fakultas Keperawatan, apa bisa lanjut ke kedokteran? Itu mungkin ganti jurusan. Jadi kalau kalian udah ambil program studi di keperawatan tapi mau ganti ke pendidikan dokter, itu mungkin harus keluar dulu dan mulai dari awal di pendidikan dokternya. Pak dokter, pernah makan di Burjo Palm Kuning nggak yang di punggung belakang dan kinjangkal itu? Pernah dong. Palm Kuning tuh burjo terbesar di dunia nggak sih? Beberapa kali pernah makan di sana. Lingkungan pergaulan di sana gimana Kak? Lingkungan pergaulannya aman, baik, sehat. Dimanapun kalian berada, mau di fakultas apapun, di universitas manapun, pasti akan ada lingkungan pergaulan macam-macam lah. Pilihan kalian ingin ikut serta di pergaulan seperti apa, dan kalian harus pintar-pintar juga untuk menseleksi gitu loh. Bahkan teman-teman kalian sekalipun, kalau kalian rasa lebih banyak negatif atau lebih banyak ketoksikannya dibandingkan positifannya, ya daripada nanti kalian sendiri yang merasakan dampak buruknya kan. Jadi harus pintar-pintar lah cari lingkungan pergaulan. Tapi rata-rata sih bagus, baik. Oke, lingkungan pergaulannya tenang aja para orang tua. Kak, anak kedokteran UGM banyak yang nyari pacar dari fakultas hukum nggak? Saya enggak tuh. Kalau teman-teman saya sih banyak yang pacaran sesama teman angkatan atau sesama anak kedokteran. Banyak kan sih trennya kayak gitu ya. Tapi ada juga sih yang pacaran sama yang di luar fakultas kedokteran. Tapi lebih banyak yang pacaran sesama fakultas kedokteran. Kedokteran di UGM ada yang spesial nggak dari kedokteran universitas lain? Ada saya. Wes, apa sih? Oh my god. Next. Ada nggak Kak yang kuliah FK tapi tiba-tiba keluar bukan di DO tapi keluar mungkin pindah jurusan atau pindah kampus? Ya, ada beberapa yang saya tahu yang nggak DO, cuman akhirnya mengundurkan diri untuk kuliah atau ambil jalur lainnya. Itu biasa kok, nggak apa-apa. Setiap orang punya jalurnya kan. Mungkin mereka menemukan passionnya ternyata bukan di kedokteran, nggak perlu dipaksakan juga. Daripada nggak happy ya kan, mending ambil jalur yang mereka betul-betul senang melakukannya gitu. Jadi jangan sampai kalian kuliah kedokteran karena terpressure atau karena terpaksa atau karena statusnya menjadi seorang dokter tuh keren atau apa, tapi kalian suka atau enggak, itu pertanyaan pertama yang harus kalian tanyakan sih. Pasti banyak banget yang harus dipelajari ya Kak. Sempat ada waktu buat main nggak sih? Oh, saya mah main mulu. Ada dong, ada pastinya. Dan emang kuliah kedokteran itu pelajarannya banyak yang harus dihafalin, yang harus dipelajarin. Cuman nggak mungkin 24 jam belajar mulu kan. Gunakan waktu itu dengan baik ya. Selain main ya pasti kan butuh refreshing, juga bisa gunakan waktu itu untuk yaitu volunteering, untuk berorganisasi macam-macam, ngeband ya. Bagaimana persiapan masuk FK UGM dan apa yang harus saya persiapkan sebagai kelas 12? Kalian siapkan informasi-informasi yang dibutuhkan, persyaratan apa aja sebelum masuk. Terus juga jangan lupa cara belajarnya dibuat lebih bagus lagi, lebih efektif lagi, dan betul-betul gunakan waktu kelas 3 SMA itu dengan baik karena itu adalah masa-masa krusial sebenarnya. Kalau saran saya itu sebenarnya sih, dimanapun kalian ingin kuliah ya kalian betul-betul cari informasi sebanyak-banyaknya. Kalau bisa cari tahu alumni dari sana atau senior kalian di SMA yang berhasil masuk sana, ajak-ajak ngobrol,
Saya ingat sih waktu saya keterima di UGM, saya sempet balik ke SMA saya terus mengadakan kayak gathering sama beberapa anak-anak kelas 3 yang lagi mau daftar ke FK, nggak cuma UGM tapi FK. Ya saya berbagi, saya berikan sedikit sharing gitu, pengalaman-pengalaman sebagai maba. Terus ya itu kalian bisa coba lakukan itu juga, undang senior-senior untuk datang ke sekolah dan sharing-sharing, itu mungkin bisa berguna juga sih. Tapi kalau sekarang lagi pandemi mungkin virtual aja ya, bisa lewat Zoom gitu, bisa. Anak kedokteran nongkrongnya di mana dok? Setiap lewat Pogung selalu sepi. Anak kedokteran nongkrongnya di perpustakaan ya, enggak deh. Udah. Sama aja sih sebenarnya. Mungkin jarang kelihatan ya apa ya. Kak, mau nanya dong, kalau kuliah di FK misalkan ada gigi berlubang atau muka kusam dan jerawatan dan sebagainya gitu gimana? Pede aja. Itu gimana ya pertanyaannya? Maksudnya berobat ke dokter gigi sama dokter kulit. Kalau itu membuat kalian kurang percaya diri, ya kalian ya usaha untuk mungkin perbaikinya. Itu seharusnya bukan jadi faktor untuk menghambat kalian sekolah sih. Tips agar bisa bertahan kuliah di kedokteran, Kak? Tipsnya adalah untuk yaitu konsisten dan jangan takut, jangan malu untuk minta bantuan dari teman. Itu menurut saya sih itu peran penting banget dari sahabat, dari teman. Jangan semua disimpan sendiri sih. Kuliah kedokteran itu mempelajari ilmu epidemiologi juga atau tidak, Kak? Belajar juga menjelang semester akhir. Ingat saya. Dok, kalau kurang pandai dalam berkomunikasi dengan orang banyak itu susah nggak kalau masuk kedokteran UGM? Nah sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin merasa sulit berkomunikasi atau kemampuan sosialnya kurang, nggak apa-apa, kalian bisa latih selama di kedokteran. Karena ingat, nilai bukan segalanya, justru kemampuan komunikasi kalian yang penting. Pasien itu suka dengan dokter yang bisa berkomunikasi gitu loh, yang menjelaskan hal dengan jelas. Karena ingat pada akhirnya kan kalau kalian punya ilmu tapi nggak bisa menyampaikannya dengan baik ke pasien kan akan percuma. Jadi harus membangun kemampuan verbal kalian, kemampuan komunikasi verbal dan non verbal kalian gitu, dan kemampuan empati juga. Next Q&A bareng Isyana. Tunggu subscriber 10.000 ya guys. Nanti kita buat Q&A bersama sang istri. Oke? Jangan lupa share ke teman-teman dan keluarga kalian. Suruh subscribe semua. Kok dulu gue kuliah di teknik sering nongkrong di kantin FK, tapi kok nggak dapet gebetan anak FK ya? Gimana cara jawabnya ya? Gimana caranya mau kuliah kedokteran tapi lihat darah aja takut? Ya itu agak tricky karena pasti terutama pas masuk ke fase klinik ya, koas itu akan sering berhadapan dengan darah, harus ambil darah, harus ya. Tapi sebenarnya sih kalau memang fobianya separah itu ya kalian bisa mencari bantuan untuk mengurangi fobia kalian. Tetap ada jalur kok, tetap ada jalan. Percaya. Kuliah di UGM apa sesusah itu? Banyak yang bilang masuk susah, keluar susah. Emang Fakultas Kedokteran UGM itu sangat kompetitif ya. Jadi untuk masuknya cukup sulit. Tapi kalau misalkan sudah berhasil masuk, yang penting kalau kalian konsisten, asalkan kalian konsisten dan tekun tadi, kalian jalanin terus pokoknya. Mudah-mudahan sih bisa sampai selesai kok. Suka makan di Preksu nggak? Suka banget, sering banget Preksu. Wah, luar biasa. Dulu bukunya Sobota atau Prometheus, Kak? Saya pakai Sobota. Kalau buat belajar anatomi, saya salah satu bukunya itu Sobota. Itu tebel-tebel banget bukunya, tapi bagus. Persaingannya gimana sih, Kak? Persaingannya pas lagi kuliah sih cukup kompetitif, tapi balik lagi sebenarnya jangan anggap itu sebagai sebuah kompetisi. Kalau kayak gitu nanti kalian akan stres sendiri. Terutama kalau misalkan lihat teman-teman kalian seolah-olah jauh di depan kalian, tapi ya masing-masing bergerak di pace-nya sendiri-sendiri kok. Jangan bayangkan ini seolah sebuah maraton, sebuah balapan yang harus ada cepet-cepetan kejar finish line, enggak. Kalian berada di track kalian masing-masing. Kak Mako dulu sebelum masuk FK mesti bimbel khusus masuk kedokteran enggak? Thank you. Enggak, saya pas masuk persiapan masuk FK enggak bimbel khusus masuk kedokteran. Jadi bimbel mata pelajaran biasa sebenarnya. Kakak belajar anatomi susah itu enggak? Ya saya kesulitan dulu belajar anatomi. Nggak tahu ya, buat saya susah, cukup susah. Ya sering harus remedial juga. Dan nggak tahu ya, mungkin untuk beberapa teman saya yang kemampuan spasialnya itu hebat ya, mungkin akan lebih mudah untuk bisa membayangkan struktur-struktur tubuh yang begitu rumit ya. Cuman ya nggak apa-apa sih, asalkan kalian tetap konsisten aja belajar. Pernah dengar katanya kalau kuliah
kuliah kedokteran itu beli mayat. Itu benar nggak? Dengernya serem asli. Ya saya juga pernah denger itu sih, tapi ternyata enggak, kita sih nggak harus beli mayat. Jadi mungkin kadaver ya, kalau kadaver itu udah disediakan oleh kampus. Rekomendasiin dong buku kedokteran buat semester 1. Semester 1, kalau dulu sih saya dan beberapa teman saya kita pakai ya Sobota, Gaiten, Tortora buat fisiologi, dan beberapa buku lainnya. Ada KKN-nya nggak kak? Kalau ada ceritain dong kesan dan pesan yang bisa kita ambil. Nah ini seru nih, jadi kalau di FKUGM kita nanti KKN-nya itu pas koas. Jadi KKN itu wajib untuk semua fakultas di UGM, dan biasanya itu 2 bulan KKN-nya. Saya dulu KKN-nya di Desa Borobudur, itu seru banget, bukan banyak pengalaman menarik di sana. Tapi uniknya sih selama 2 bulan di Desa Borobudur saya cuman mengunjungi Candi Borobudurnya cuman beberapa kali coba selama 2 bulan itu. Jadi kita banyak berkegiatan yang lain di daerahnya. Dosennya galak banget nggak sih kak? Nah ini nih dosen beragam. Ya tentunya pasti di mana-mana juga kayak gitu kan, ada dosen yang baik luar biasa baiknya, ada juga yang galak killer setengah mati. Dan ada satu pengalaman yang nggak akan saya lupain sih sebenarnya waktu zaman koas tas sebedah, dan itu saya ditempatkan di salah satu rumah sakit angkatan udara di Jogja. Mungkin teman-teman yang tinggal di Jogja tahu di mana. Dan di situ emang terkenal banget dokter-dokter bedahnya, ada beberapa yang killer abis, dan itu saya apes kena dapat rumah sakit itu. Ada satu dokter yang saya ikuti selama seminggu dan dia terkenal killer. Setiap harinya datang dari subuh, ngecekin pasien-pasien beliau, ngikutin beliau berkegiatan, operasi seharian. Kadang juga pulangnya malam banget, dan itu saya sering banget itu dimarahin mungkin karena salah atau apa. Saya udah kesel banget kan selama seminggu itu, tapi ternyata di akhir itu niatnya baik juga, dan saya baru merasakan oh ternyata dia ingin mengajarkan saya banyak hal, dan itu menjadi pengalaman yang berharga sih buat saya. Umur 25 bisa nggak masuk FK? Ini saya agak bingung sebenarnya, umur 25 bisa nggak ya? Tergantung kayak persyaratan sekarang gimana ya? Apakah hanya menerima ijazah SMA tahun-tahun tertentu, ada batas waktunya, saya kurang tahu sih. Tapi yang saya tahu kalau misalkan mau sekolah spesialis nanti setelah lulus jadi dokter, itu rata-rata batas usianya adalah 35 tahun. Tapi ada beberapa program spesialis yang menerima sampai usia 40 tahun juga. Tapi rata-rata sih 35 tahun ya untuk mau daftar spesialis. Tapi ada juga sih dulu waktu saya koas, ada yang usianya jauh di atas kita, beda, bahkan kayaknya sih kalau nggak salah beda 10 tahun di atas saya dan teman-teman saya, dan itu masih mungkin sih kayaknya. Pesan dong untuk mahasiswa baru dari Kak Raihan sebagai pertanyaan terakhir. Oke. Pesan untuk mahasiswa baru kedokteran. Jadi untuk teman-teman yang mau kuliah kedokteran, mungkin yang masih SMA atau yang sedang kuliah kedokteran saat ini, semangat terus, jangan patah semangat. Ingat tujuan awal kalian mau jadi dokter itu apa, dan jangan cepat puas atau merasa sudah mengerti segalanya, karena menjadi dokter itu lifelong learning. Ketika kalian lulus jadi dokter nanti, itu baru awalnya. Perjalanannya panjang, tapi pelajarannya adalah di perjalanan itu sendiri, proses apa yang kalian lewati. Sekali lagi jangan bandingkan diri kalian dengan teman-teman kalian, karena kita bergerak di jalurnya masing-masing. Bandingkan diri kalian dengan diri kalian sendiri. Usaha untuk lebih baik lagi setiap harinya, belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman itu penting, dan mudah-mudahan kalian bisa menjadi dokter yang hebat nantinya, dokter yang bisa membantu orang banyak. Amin. Oke, all the best buat kalian, mudah-mudahan berhasil ya semuanya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, share ke teman-teman dan keluarga kalian, dan jangan lupa untuk subscribe. Follow akun media sosial Makotalk untuk update terbaru. Sekian dan terima kasih.